Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fahresi dengan NIM 22044117759 dari Fakultas Teknik Komputer Program Studi Informatika Universitas Cokro Aminoto Palopo. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis semiotika saya pada iklan Sprite, yang dimana iklannya seperti ini. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Baik, sebelum saya menjelaskan hasil analisis semiotika saya dengan menggunakan teori Ferdinand de Saussure, mungkin saya akan sedikit lebih menjelaskan dulu tentang perusahaan Sprite dan sedikit sejarah singkat tentang Sprite. Jadi, Sprite adalah minuman ringan berkarbonasi dengan rasa lemon lime, yang dimana itu pertama kali dikenalkan oleh The Coca-Cola Company pada tahun 1961 di Amerika Serikat sebagai respon terhadap popularitas 7up, yang dimana itu minuman ini pada awalnya dikembangkan di Jerman pada tahun 1959 dengan nama Fanta Clare Citron sebelum diadaptasi dan diluncurkan sebagai Global Sprite. Dengan rasa yang menyegarkan dan citra yang energi, Sprite cepat meraih popularitas dan kini tersedia lebih dari 190 negara, yang dimana itu menjadikannya salah satu minuman paling ringan dan paling dikenal di dunia sekarang ini. Baik di luar dunia minuman pun, istilah Sprite juga memiliki arti penting dalam bidang digital, khususnya dalam dunia video game dan komputer grafis, di mana konteksnya itu Sprite merujuk pada gambar atau elemen-elemen dalam game, yang dimana juga teknologi Sprite ini pertama kali populer pada era game 8-bit dan 16-bit seperti pada konsol NES atau Sega, dimana Sprite digunakan untuk menciptakan animasi dan interaksi dalam sebuah permainan video game. Oleh karena itu, istilah Sprite memiliki dua makna yang sangat berbeda, namun sama-sama penting sebagai minuman populer dan sebagai elemen grafis utama dalam pengembangan game maupun animasi digital. Nah, selanjutnya, menurut Saussure, setiap tanda terdiri dari dua bagian, yang dimana pertama itu ada signifier atau penanda, yang dimana itu bisa berupa bentuk fisik tanda, suara, tulisan ataupun gambar. Yang kedua itu signified atau petanda, yang dimana itu memiliki makna atau konsep yang dipahami dalam suatu pikiran kita. Contoh sederhana, kata kucing yaitu sebagai penanda atau bunyi kata. Gambar kucing di dalam pikiran kita atau kepala kita itu bisa jadi petanda, jadi makna atau konsep. Baik, saya akan menjelaskan analisis semiotika saya pada scene tertentu pada iklan Sprite ini, yang dimana di voice overkan oleh calon Tom. Baik, jadi pada scene ini, Hai guys, ayo berpikir jernih. nah jadi pada scene ini signifiernya itu berupa dimana ada musik ringan dengan ada visual suara caklontong. Terus signified atau petandanya ini suasana yang suasana yang tenang, tapi antisipatif, yang dimana itu tokoh ini akan membawa sesuatu yang dimana itu mau memegang Sprite-nya ini. Nah, dari signified tersebut kita bisa mengambil makna bahwa menyiapkan ekspektasi bahwa toko ini penting dan akan membawa pesan-pesan berbeda. Nah, selanjutnya yang scene ini, Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga. nah pada scene ini signifiernya itu penandanya itu
Di sini calon calon toh mulai berbicara dengan sebuah kalimat satir atau logika jungkir balik, dan signified atau petandanya itu di sini menggugah rasa bingung, terus membangun suatu rasa kebingungan sebagai masalah. Dan mungkin makna yang bisa saya ambil di sini menekankan bahwa kadang logika kita itu rumit sendiri, atau masalah yang eh, atau ini adalah suatu masalah yang butuh disegarkan. Oke, lanjut pada scene ini. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi ya nggak usah lebay. Scene ini signifiernya itu berupa ini yang waktu zoom ke botol Sprite terus ada bunyi pss, itu menandakan kayak memang khas minuman bersoda. Terus signifiednya di situ ada suatu kayak kesegaran dan kelegaan. Dan mungkin makna yang bisa saya ambil itu mungkin ini pada saat ini mengasosiasikan suara dan visual itu dengan perasaan lega dan tenang. Oke, kita lanjut ke scene yang terakhir. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Nah, pada scene ini signifiernya yaitu logo Sprite, dan tentu saja ini ada botol minumannya, yang dimana itu ditambahkan dengan visual hujan dengan percikan air yang sangat bagus signifiernya ya. Terus signifiednya itu mungkin ini yang merujuk pada penegasan brand identity atau identitas sebuah brand sebagai simbol kesegaran. Dan makna yang bisa saya simpulkan mungkin itu dia menunjukkan makna yang untuk menyadarkan bahwa Sprite ini memiliki branding yang kuat berupa kejernihan, kesegaran, dan penyelesaian suatu masalah yang rumit. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari hasil analisis semiotika saya pada iklan Sprite yang di voice over oleh Cak Lontong menggunakan teori Ferdinand de Saussure. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang yang dipaham. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.